Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang mana pada pekan ini kita memasuki pertemuan ke-11 ya. Di dalam pertemuan 11 ini saya akan membahas mengenai audit teknologi informasi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai audit ya. Apa itu audit? Audit adalah suatu proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian, serta melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan dengan kenyataan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Nah, pengertian audit lainnya adalah secara umum, dan di sini secara umumnya adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bahan bukti informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dilakukan oleh seseorang yang berkompeten dan independen. Kemudian menurut si American Accounting ya, audit adalah proses yang sistematis mengenai perolehan dan penilaian bukti secara objektif yang berkenaan dengan pernyataan, tindakan, serta kejadian dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis audit ya, di sini dibagi 4 jenis. Yang pertama adalah auditor ekstern ya, yang mana dilakukan oleh tim independen ya, seperti auditor yang bekerja di kantor akuntan tersebut yang statusnya sebagai struktur perusahaan yang mereka audit ya. Kemudian yang kedua, auditor intern yang bekerja untuk perusahaan yang mereka audit ya, seperti laporan audit manajemen umumnya bagi manajemen perusahaan yang akan diaudit ya. Kemudian yang ketiga adalah auditor pajak yang bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan yang keempat adalah auditor pemerintah yang tugasnya di bidang pemerintahan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan itu tersendiri ya. Yang mana audit itu dilakukan menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah tersebut ya. Jenis audit ya, di dalam pelaksanaan audit memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Audit atas laporan keuangan finansial audit, yaitu audit atas laporan keuangan untuk menentukan kesesuaian informasi yang terukur yang akan diverifikasi dengan kriteria tertentu seperti standar akuntansi yang berlaku. Dan yang kedua adalah adalah audit operasional ya. Tujuan audit operasional ini adalah menelaah bagian dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang tujuannya untuk menilai apakah sumber daya ekonomi yang tersedia telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dan yang ketiga adalah audit ketaatan. Tujuannya adalah mengaudit
ketaatan audit terhadap prosedur atau aturan tertentu untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian, kondisi pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang telah ditetapkan, baik aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maupun aturan yang ditetapkan oleh pihak luar seperti pemerintah, bank, kreditor, atau pihak lainnya. Obligatif tujuannya adalah memperoleh kepastian tentang ada tidaknya penyimpangan kecurangan di dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor. Nah, beberapa alasan penting mengapa audit sangat diperlukan adalah kerugian akibat kehilangan data, pengambilan keputusan, resiko kebocoran datanya, penyalahan gunaan komputer, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, kemudian tingginya nilai investasi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-11 ini. Apabila penyampaian saya mengalami kekurangan ataupun kurang paham, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.